keluar kentong nangukeun wae. Gupikeun deh. Nah, oke. Nggak semua cekap dah. Parajang nembe aduh alhamdulillah ibu tamat doan. Ibu mah ini. Kapan deui ya? Oh, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang fikih Bu ya. Tentang pembatalan sholat. Dulu kan syarat rukun sholat sudah ya Bu ya. Nanti saya ulangi rotasi biar nggak lupa begitu. Paslun ini tentang satu pasal ya. Tabdulu sholatu biarba asrota. Yang membatalkan sholat itu ada 14. Seperti itu? 14. Jika murid orang-orang apa akhirnya Bu? Iya sekarang iya. Nah gitu. Santri kolot orang mah santri manulanya Bu. Nya da sakeeng mal ieu hilap. Abdi kapungkur di pasantren Bu ayanya ti murang kali Bu. Ungku margi bumna cakesan pesantren. Terasa teu liren masa du aki-aki Bu. Lu kagak du incu betah di pasantren eta dikersakeun jalmanya. Hideung nage Bu dikeun kabuleun kieu Bu tah. Hideung nage kan ari di pasantren mah eta teu ngangge iya Bu, na tepang teh langsung teh kana ubi. Oh, ka lantai. Iya, jadi abdi ge teh nyangka bakal hideung da. Ayo tos geuning hideung teh ngawitana terang ti batur. Pausa cenah eta naon. Duka cenah ya 7 tahun Bu. Langsung ke ini. Emang sengaja Ustaz? Emang di pesantren nggak boleh pakai karpet waktu dulu. Ajengannya Panhasa itu, ya. Nggak, terus lantai 2 juga kan kayu Bu. Jadi kita semua sama santri juga nggak pakai karpet gitu kan langsung. Dulu kan kita nggak ada niat apa-apa ya, tapi sekarang jadi masalah nih. Jidat kita menjadi masalah. Tapi pengalaman saya sih begitu. Kalau orang lain sih saya nggak tahu Bu ya. Ada rata-rata Ustaz mah karena itu nya. Nah sujudna Bu, sujudna. Aya nu abdi ya. Atas pernah diprotes sama ibu-ibu, Bapak kenapa cenah ayah saya juga tiap malam tahajud tapi enggak itu. Ya pakai ini enggak sajadah pakai. Oh ya pantas nanti. Jangan pakai sajadah. Bang ngajaran sebulannya enggak pakai sajadah. Hidang dikatanya. Sebulan mah enggak kelihatan Bu. Saya mah 7 tahun Bu. Oh iya. Sampai terasa dingin gitu kan kalau sujud itu ya surutnya itu ditekan ya. Jidat ditekan, kalau hidung mah jangan tapi harus kena hidung tuh ke tempat itu. Ke lantai. Tong ditekan kayak pegek. Pengek kan tuh. Memang begitu Bu riwayatnya ya menurut Imam Syafi'i. Jadi ada hadis dari sahabat itu ketika musim hujan Bu. Ketika musim hujan ya Bu. Kan Nabi teh sholat waktu itu di Masjidil Haram juga kan belum pakai ubin, masih tanah pasir ya, pasir. Nah kalau Rasul cengkat itu ketika musim hujan katanya dari sujud itu oleh sahabat itu kelihatan. Jadi ada tanah basah di jidat sama di ujung hidung. Sehingga di Imam Syafi'i diwajibkan ketika sujud jidat sama hidung harus kena ke pangsujudan karena mencontoh Nabi. Dan kalau pada musim panas katanya Bu, jadi di jidat sama ujung hidung Nabi teh ada debu. Itu sampai ke sana Bu pikir ya hebat gitu. Sahabat teliti gitu. Itu diteliti oleh Syafi'i. Nah, makanya di Syafi'i syarat sujud itu ada 7 ya, harus kena ke pangsujudan itu ya. Pertama jidat sama ujung hidung. Kedua telapak tangan. Ketiga apa? Ini ya, lutut. Keempat ini jentik 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama apa? Telapak kaki. Ya. Kan kaki itu tuh ya. Ya. Harus dilipat Bu. Jangan ngangkang, jangan ngangkang gini. Harus dilipat. Menghadap kiblat. Jadi menekuk gitu saja. Ya. Paslon area teh hiji pasal tabtulu sholatu biar banyak asrota. Batal sholat dengan 14 hislatan perkara. Ada 14 hal yang bisa membatalkan sholat. Bil hadasi pertama karena hadas, misalnya kentut, ya. Mungkin sebelum sholat dia pingin BAB tapi ditahan. Pas lagi sholat. Diamnya kita mau kerja. Oh gitu.
Sholat. Nya Atau ngaji. Atau isinan Bu? karena tepaan naonnya? Terawih. Di masjid? Isa. Di masjid? Tapi Ya, Pak, di ini keras ada di belakang. Ya kerasa langsung buka-buka ke ayam. Tapi gumbu jangan mana sadayana. Yang itu Oh, ditahan. Tapi itu terang. Iya, saya. Emang kedah gitu. Tapi aja nak kajamban. Nya kajam. Syukur. Cuma dia nggak kerasa. Pasti akan. Sehingga makruh Bu ya. Kalau kita mau sholat, mau buang angin, makruh itu ditahan Boleh itu. ditahan ya. Harusnya keluarin dulu baru wudhu lagi gitu. Iya. Tapi kadang-kadang situasi ya Bu ya. Aduh, kalau wudhu lagi agak keburu misalnya. Wabi bukuin najasati dan kedua karena kena najis. Misalnya kita lagi sholat di lapang Bu ya. Di lapang lagi berdiri mungkin. Angin besar. Tiba-tiba ada kotoran kering atau basah ya Bu. Ke bawah. Kena angin. Nah kalau kering kan kena baju, nah kita yakin itu teh kotoran dikebutkan Nya. langsung jatuh teu batal tambah. Tapi lamun diantep nempel nah eta batal. Ya garing oge nya. Ya sekarang oge aya nempel mah cicing gitu nya dianggap orang bawa najis. Kan kada suci. Kedua itu ya. Ilam tul kohalan. Kalau tidak dibuang langsung ya. Kalau diam itu kalau nempel gitu kalau dibuang mah enggak batal. Min ghairi hamlin. Wan kisapul aurati yang ketiga terbuka aurat. Misalnya ibu-ibu kan wajib tertutup itu dari atas, dari pinggir, dari bawah. Kalau laki-laki kan wajib tertutupnya itu dari atas, dari pinggir, dari bawah mah enggak apa-apa, enggak ketutup juga. Misalnya begini. Dahulu kan musola itu pakai panggung Bu ya, kayu kan, kayu itu kadang renggang, ya palupuh kadang renggang. Nah misalnya laki-laki tuh sholat nggak pakai kolor misalnya, contoh ini. Nah kalau diperkirakan dari bawah ada yang noong kelihatan, ya, anunya enggak, laki-laki mah, kalau cewek batal. Kenapa Ustaz? Kan laki-laki mah wajib ditutupnya itu jangan kelihatan dari atas dan dari pinggir. Oh bukan dari bawah. Dari bawah mah enggak disyarat. Kalau perempuan nah dari atas, dari pinggir, dari bawah enggak boleh kelihatan. Semuanya. Sehingga si mukena itu kan harus menutupi kaki. Iya. Nah kadang ibu-ibu juga kalau sholat berjamaah ya pendek mungkin bahannya. Jadi begitu itu ketarik Ya, kelihatan kakinya itu batal. Kakinya. Walaupun telapaknya ya batal itu. Jadi ulang lagi gitu. Kenapa? Ulang lagi. Sok nyingsat. Ya kalau batal harus diulang. Sok nyingsatan kira Kan- ketinggal teu nanaon. Batal. Katinggal mah batal walaupun teu aya nu ninggal apa kabuka batal. Kita sendiri merasa kelihatan udah. Sehingga Bu bagusnya mukena itu harus dua ya jangan satu. Kalau satu kan bisa ketarik. Satu pakaian langsung misalnya ya kayak gamis gitu kan. Kalau dua kan zaman dulu ada mukena yang dua ya. Ke atasan dan ke bawahan. Ayeuna ge aya Bapak. Tah mending nu kitu Bu. Potong. Mending nu kitu kahanapna sing panjang gitu. Iya. Jadi leka orang sud teh teu katarik. Mun katariknya tetep katutup gitu nya Bu. Pami kabuka. Nah kan tos we kacintan kitu nya kabuka kumargi sujud katarik itu tas ya tanah. Katinggal kakina wungkul. Tapi kan tetep batal lagi katutup. Iya, Batal. ngulang tapi ngulang teh malas Bu hawana teh. Gitu. Ibadah mau luar biasa. Lamun eta gini itu sujud sok ieu teh ngalipatnya sok kikian kaki teh. Tapi Dunia. geraknya jadinya. Jadi yang ketiga karena terbuka aurat ya. Ilam tastur halan itu juga kalau tidak segera ditutup. Kalau kita merasa wah kebuka nih langsung ditutup, nggak batal. Jadi yang batal itu dibiarkan gitu. Ya. Nah itu, jadi kelihatan terus gitu. Walaupun nggak ada yang melihat, tetap batal, Ibu ya. Wanutku biharpaini yang keempat ngomong walaupun dengan dua kalimat. Misalnya anak-anak nakal, his. Kadang kesel kan, lagi sholat anak-anak recok kayaknya. Kalau sekali boleh? Batal. Itu dua huruf di sini Bu biharpaini. Oh iya gak bisa. Hus, misalnya hus, berapa hus gara sok H U S nya 3. Ada sok diantap we Iya. Kesel ya orang geremet. Seandainya kita marah itu. Keselnya ke budaknya nanti keluar kata-kata dua huruf batal. Atau satu huruf tapi mengandung arti kayak bahasa Arab ya. Ki teh bahasa Arab mah asalnya iuki.
nya hamzah sareng wauna dibuang tinggal kopna janten ki kita harus jagalah gitu. Itu satu huruf ki satu huruf tapi karena bermakna tetap batal sholat. Janten keur sholatna ulah nyerusna naon udah nya jadi haram kan selain bacaan sholat tuh haram. Au biharfin mufhimin atau satu huruf tapi memberi paham seperti tadi ki ya. Amdan dengan disengaja. Berarti kalau tidak sengaja nggak batal gitu Bu ya. Wabil mubtiri amdan dan yang kelima dengan sebab melakukan hal yang membatalkan saum. Apa yang membatalkan saum jika dilakukan dalam sholat batal juga sholatnya. Seur kan membatalkan saum tanya. Tuang leut minum ya. Terus apa lagi ya? Pokoknya yang membatalkan puasa jika dilakukan ketika sholat batal juga sholatnya. Kelima, wal aklul kasir nasian. Yang keenam, makan banyak walaupun lupa. Jarang ini mah ya Bu ya. Masa sih sholat makan? Sambil sholat sambil Muskil ini. Wasalah su harokatin mutawaliyatin. Nah ini Bu yang perlu diperjelas ini. Yang keenamnya itu ada 3 gerakan yang berturut-turut yang tidak diperlukan dalam sholat. Ya Bu ya, misalnya begini. Ini yang sering banyak nih bapak-bapak nih ya. Dari apa sujud ya ruku nih. Sami Allah liman. Nah ini Bu. Harusnya kan sini ya, diam. Atau yang terbaik mah begini Bu. Langsung. Yang terbaik ya. Dari berarti langsung ruku Bu ya. Ya, sami Allah liman hamidah. Ada yang begini kan itu terbaik. Ya. Kalau tidak ya setirnya sambil Allah tangannya diam gitu ya, atau di sini atau di sini, tapi diam. Jadi, nah jangan diayun. Yang diayun itu batal ya. Yang diayun ngitungnya begini, kalau tangannya kata guru saya, misalnya, kalau dia diam, ini lebih. Nah, ini setengah Bu. Ke depan setengah jadi ke depan setengah jadi 1. Ini 2 tangan kan jadi 3. Mungkin masih gini. Nah, ini pasti 3 lebih lah. Batal itu sholat. Kan harus tumaninah. Tumaninah itu mematung sebentar seluruh tubuh. Harusnya kan sami Allahu liman hamidah. Diam dulu, matung. Jadi patung sebentar. Allahu akbar. Iya, tiap berangkat itu harus ada mematungnya dulu. Atau kaki. Nah, kalau kaki beda katanya Bu ya, ngangkat dihitung 1, turun 1. Jadi kalau 2 kaki ngangkat, banyak kan begitu Bapak-bapak Bu. Mau sujud tuh ya. Soalnya dari sini. Sami Allah. Allah. Nah, batal itu. Jadi kayak gerak jalan dulu. Iya Bu, ngangkat karena nggak punya ilmu kan. Harusnya kan diam kakinya. Misalnya dari ruku ya sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah ini diam aja jangan. Jadi sampai ke sujud, sampai ke naik lagi tuh nggak berubah posisi ya. Nah itu Bu. Tapi kalau misalnya ngangkatnya cuma 1 ya, itu dihitung 2 kan. Angkat 1 turun 1 belum batal. Kan minimal harus 3 yang membatalkan itu. Tapi kalau dua-duanya itu 4 batal. Lebih batalnya. Iya. Minimal 3. Jadi gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat berturut-turut 3 kali membatalkan sholat ya. Jadi beda kalau tangan ngangkat setengah, turun setengah. Kalau kaki ngangkat 1, turun 1. Itu bedanya. Karena kan merubah seluruh tubuh kalau kaki mah. Kurang kan enggak. Terus misalnya gatal ya. Kalau pakai tangan mah enggak katanya ini mah termasuk puru ya. Walaupun lama. Tapi kalau gini, nah ini. Iya. Setengah kan 1. Setengah 1 di 2 setengah 3 batal. Atau misalnya yang salam sama badan Bu. Harus kepala aja. Assalamualaikum ya. Ada yang dengan begitu. Assalamualaikum. Ada yang dengan tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak nyadar dia tuh. Ayah abi dah sok iya bapak Nah jadi itu itu. ada kan dikirkan dak tenanawan sekali mah kitu sekali sirum. Kok iya mah Bu tenanawan Bu? Kok iya mah masih ngelami oge. Aku tunjuk. Cuma makruh. Mentah aduh atel yuk. Mentah batal. Di antara Jadi Ustaz walaupun berapa kali kalau hanya telunjuk bisa. Enggak, cuma makruh aja. Yang batal tuh gini. Nah, ngagarnya gini. Nah, itu kan. Ini setengah. Apa sih Ustaz? Ini kan jadi hitungan apa ya? Jadi ini kan termasuk Ini gerak juga mungkin. puro, ya kan ini kan. Jadi enggak menggoyang badan mungkinnya. Kalau ini kan tuh kelihatan badannya gerak gitu. Tapi kan jarang ibu ya. Jarang. Kalau itu Ustaz kadang ada yang laki-laki suka apa ngebenerin baju gini.
lagi soal. Ya gini kan ini kan laki-laki tuh mungkin bajunya Ya. agak pendek begitu. Ya. Pas gini. Jadi pas mau nunduk teh. Ya itu sama, nggak diperlukan itu, batal Itu itu. baju teh meren asal isi sir pendek teh. Iya. Tinggali pantat. Bisa batal itu, Bu. Jadi baru dia nunduk gini gitu. Pokoknya setiap gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat dan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat, ya Bu ya. Makanya sebelum sholat itu ya kalau pakai baju Bu ya, yang Iya, jadi bikin tumaninah lah. Sholat itu kan harus tenang. Jangan sampai aduh kumaha merceting tuh. Jadi itu baru kadang-kadang mah mau kenang besok kejadian ieu nate. Ieu nate sok aya Sempit. ribetnya rada pan sok aya nu merungkut. berarti mun ka mana-mana mah nyenak mukena nyaliranya. nya. Mitos biasa diambil. Nyanak mukena nyalira we. Iya. Masjid oge Kalau nya. punya rumah kadang bau. Jadi lagi sholat pengen muntah. Udah uyuhan barudak Iya. Sana pernah beli pakai mukena di masjid. Yang Lupa bawa. Yang ketujuh, walwas batul pahisatu, loncat karena kaget mungkin ya, loncat yang keras gitu. Misalnya saya juga lihat di TV Bu ada tikus ya, itu anak-anak perempuan lagi salat tarawih ada tikus, semua pada loncat kan. Nah itu batal sholatnya, harus ulang dari awal. Nah, kumaha bahasa eta ke salat tarawih anu pingsan teh bek kana ieu. Nya langsung atuh batal kieu. Urang teh jadi ngahulang we ari wingi malam eta putrana nya saha eta teh. Sedikit lagi Bu ya, Jadi karena berapa persen Ustaz? ya kita ulangi ya, kita ulangi baru 14 semuanya ya. Kita ulangi dari awal ya, biar nggak lupa. Yang membatalkan sholat itu ada 14. Pertama karena hadas ya, pastinya kentut ya, Iya. kentut. Atau mungkin punya penyakit jadi nggak ketahan pipis misalnya ya, itu membatalkan. Karena hadas. Yang kedua karena kena najis. Ya, yang kering Bu ya, tapi kalau segera dibuang nggak jadi batal. Tapi kalau yang basah, nah pasti nempel, Iya, itu batal, pasti, ya, Bu ya. Misalnya lagi sholat di lapang nih, ada merpati lewat Bu, berak ya, nah kena ke sini, wah itu udah batal aja. Itu burung juga ya? Iya kan, kotorannya itu najis Bu, Hmm. najis. Lagi di lapang ke sini, ya udah batalkan aja. Oke, Sami, semua tai-taian, tai jalmi, tai sato, najis. Ya. Dua ya, karena ketibaan najis, ilam tulkohalan, min goeri hamlin. Wan kisapul aurati yang ketiga, terbukanya aurat ya. Kecuali jika segera ditutup lagi ya, nggak batal. Yang ketiga. Yang keempat, ngomong dengan 2 huruf yang tidak dimengerti atau 1 huruf tapi dimengerti ya. Keempat ya. Keempat itu, ngomong gitu. Yang kelima, wabil mubtiri amdan, melakukan pekerjaan yang membatalkan saum ya. Batal juga sholatnya. Kelima Bu ya. Wal aklul kasir, keenam makan banyak walaupun lupa. Keenam. Wasalasu harokatin mutawaliyatin, yang ketujuh, gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat dan 3 kali berturut-turut yang tadi saya jelaskan Bu ya. Ke berapa itu 7 ya? 7. Walau sahwan, walaupun lupa katanya tuh tetap aja batal sholatnya. Banyak itu karena kan kurang pengetahuan mungkin sholatnya. Ke-7. Yang ke-8 loncat yang keras ya. Walwas batul pahisah. Jadi masih kurang 6 ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.